Proses penjodohan itu menentukan hasilnya, teman-teman. Kalau misalkan penjodohan itu sudah sukses, produksinya juga akan sukses. Tapi jika kesalahan terletak di penjodohan, nanti akan lama tidak berproduksi, teman-teman, karena di awal sudah salah. Nanti untuk berikutnya akan tidak berproduksi. Setelah ditunggu sekian lama, sedang tidak akan berproduksi kalau misalkan di penjodohannya itu belum berhasil. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Bit Farm. Di pagi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perawatannya, mulai dari persiapan indukan sebelum masuk kandang ternak sampai dia itu nanti panen anakannya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya cara menyiapkan calon indukan dan cara menjodohkan murai batu, dan cara menyiapkan sebelum masuk kandang ternak, dan cara perawatan setelah dia itu berjodoh, dan cara perawatan setelah itu dia bertelur, dan juga perawatan setelah dia mulai mengeram, kemudian setelah anakan menetas, dan bagaimana perawatannya sampai panen anakannya. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai. Untuk yang pertama-tama, sebelum kita itu berternak murai batu, kita harus menyiapkan yang namanya pemilihan indukan, teman-teman. Jadi pemilihan indukan itu sangatlah penting dan sangatlah menentukan untuk kita nanti hasil anakannya. Apabila indukannya sudah bagus, nanti insya Allah anakannya juga bagus-bagus. Dan untuk penyiapan cara pemilihan indukan murai batu yang bagus, yaitu kita bisa memilihnya dengan cara meneliti dari karakternya. Karakternya cari yang bagaimana, teman-teman. Nah, karakter itu adalah nanti yang menjadikan terah atau keturunan. Terah atau keturunan itu nanti tidak bisa dibohongi. Misalkan indukannya bagus, anakannya akan jadi bagus. Nah, untuk yang pertama kita itu harus memilih calon indukan murai batu yang betul-betul spek karakternya faktor tinggi, teman-teman. Jadi kalau sudah indukannya karakternya faktor, nanti insya Allah anakannya juga faktor. Apalagi kalau indukannya itu sama-sama prestasi. Misalkan jantan kita ambil dari terah prestasi, kemudian indukan betina kita ambil dari anakan terah prestasi. Kita ambilnya di tempatnya peternak supaya kita tahu tentang terah atau keturunan dari kedua indukan tersebut. Nah, ini ada teman-teman yang bertanya begini, Bang, apakah kalau misalkan muda hutan itu bisa diternak? Nah, kalau muda hutan itu bisa untuk diternak, tapi kita harus mempersiapkan atau merawatnya itu lebih lama, sampai dia itu betul-betul siap dimasukkan ke dalam kandang ternak. Karena biasanya muda hutan itu setelah kita mendapatkan bahan murai muda hutan itu perawatannya agak lama, teman-teman. Agak lama, kita harus menjinakkan dulu, kita harus merawatnya dulu beberapa bulan sampai dia itu betul-betul siap di adaptasinya. Setelah dia adaptasi, muda hutan itu sangat bagus anakannya, teman-teman. Nah, kalau untuk dimasukkan ke kandang ternak, kita menggunakan murai muda hutan, itu bisa asalkan kandangnya itu tertutup, teman-teman. Kalau misalkan kandang terbuka seperti ini, seperti di kandang saya ini, banyak sekali, kadang ada teman yang ke sini, kadang juga anak-anak bermain di sini, itu tidak kita sarankan untuk memakai indukan muda hutan tersebut. Karena nanti biasanya akan terganggu. Misalkan begini, teman-teman, indukan sudah mulai birahi, ketika terganggu dengan kita berinteraksi atau aktivitas kita di depan kandang ternak, itu akan mengganggu murai muda hutan tersebut. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi kita cari itu spek karakter dari indukan yang trafector. Nanti untuk menentukan muda hutan atau ternakan itu terserah teman-teman. Terserah lokasinya itu tertutup atau terbuka, atau bagaimana nanti adaptasinya. Kita lihat dulu di adaptasinya terlebih dahulu. Nah, itu untuk pemilihan indukan. Untuk yang kedua, kita itu namanya proses di penjodohan, dan videonya kemarin sudah saya buatkan. Kita itu proses penjodohan itu menentukan hasilnya, teman-teman. Kalau misalkan di penjodohan itu sudah sukses, nanti di produksinya juga akan sukses. Tapi jika kesalahan terletak di penjodohan, nanti akan lama tidak berproduksi, teman-teman, karena di awal sudah salah. Nanti untuk berikutnya akan lama tidak berproduksi. Setelah ditunggu sekian lama, itu nanti akan menjadi lama lah di dalam kandang, tidak akan berproduksi kalau misalkan di penjodohannya itu belum berhasil. Nah, itu ketika sudah jodoh,
untuk yang kedua kita itu harus memasukkan dia ke dalam kandang ternak. Nah, ini sudah sering saya bahas teman-teman. Sebelum kita memasukkan kedua calon indukan itu ke dalam kandang ternak, yang pertama kita itu harus menyiapkannya dia dulu di luar kandang ternak. Kita rawat dulu selama dia itu di kandang harian sampai gacor dor, sampai betul-betul keduanya itu siap. Nah, untuk menandakan keduanya itu siap bisa dilihat dari ciri-ciri kesiapan di birahinya, fisik dan juga birahinya. Untuk fisiknya kita bisa lihat dari bulu-bulunya, misalkan dia habis mabung atau habis selesai mutasi bulu menjadi bulu dewasa, itu sudah bisa untuk kita proses. Dan untuk birahinya harus kita lihat sama-sama apakah dia itu sudah siap di birahinya. Untuk yang indukan betina, calon indukan betina itu kita harus bisa menandai dengan dia sering manggil-manggil, dia sering gacor, dan dia bisa ngeleper ketika ditemukan dengan pejantan. Nah, ketika kita taruh alas koran di sangkar harian, dia sudah mau merobek-robek koran tersebut, alas koran tersebut, dengan catatan terpantau selama kurang lebih 1-2 minggu. Dia sudah mulai belajar untuk mengangkut sarang dengan adanya koran-koran di cabik-cabik tersebut. Tandanya seperti itu. Untuk pejantannya yang harus kita teliti, jantan itu harus betul-betul gacor dor dan betul-betul harus mau ngelawan ketika bertemu dengan murai jantan lain, atau bisa kita track dulu, kita bisa lihat dulu bagaimana karakter speknya. Kemudian setelah dengan jantan dia mau gacor lawan narung, kemudian coba kita temukan dengan murai betina tersebut. Murai betina tersebut apakah jantan itu mau merayu atau tidak. Kalau belum ya kita naikkan dulu birahinya, kita gacorkan dulu. Tapi kalau sudah mau merayu betina itu berarti siap untuk dijodohkan. Nah, untuk perawatan yang selanjutnya setelah indukan masuk ke dalam kandang ternak, yang harus kita lakukan yaitu menaikkan birahinya. Kita naikkan birahinya dengan cara setelan pakan. Kita kasih pakan yang dia sukai. Kasih pakan agak banyak, misalkan dia suka kroto atau suka jangkrik atau ulat hongkong atau ulat kandang. Nah, itu kita kasih agak banyak. Dan jangan lupa dikasihkan juga kalsium. Yang namanya kalsium itu sangatlah terpenting teman-teman dalam dunia peternakan, dan videonya juga sudah saya buatkan. Nah, setelah dia itu masuk ke kandang ternak dan kita naikkan birahinya, yang harus kita pantau perawatannya adalah ketika dia itu sudah mulai bertelur. Karena misalkan sudah jodoh, sudah masuk kandang, sudah akur, dia segera berproduksi atau segera bertelur. Nah, setelah proses kawin dan bertelur ini, ketika dia itu bertelur kita kasih pakan yang agak banyak tadi untuk menghindari yang namanya murai betina tersebut egg bending. Egg bending karena biasanya terjadi kekurangan pakan ketika dia itu mau bertelur. Biasanya terjadi seperti itu. Nah, untuk murai jantannya kita kasih pakan yang banyak tadi untuk menaikkan birahinya supaya pas waktu betina angkut sarang kemudian dia kawin. Setelah dia kawin betul-betul sama bisa isi karena terpenuhi nutrisinya teman-teman. Nah, setelah dia itu bertelur mengeram, kemudian waktu mengeram perawatannya bagaimana teman-teman? Lah, perawatannya setelah dia itu mengeram, kita itu harus kurangi EF yang tadi kita kasih agak banyak teman-teman. Misalkan di waktu penjodohan, waktu mengeram, dan waktu mau bertelur kita kasih agak banyak. Dan waktu mengeram ini kita kurangi EF-nya. Kita bertujuan supaya nanti dengan pengurangan EF tersebut, indukan itu berkurang di lemaknya. Karena kalau misalkan murai betina sedang mengeram, EF terlalu banyak, maka itu akan mengakibatkan berlemak. Dan biasanya pejantan yang sering berlemak teman-teman. Karena pejantan itu waktu betina mengeram tugasnya hanya makan dan juga gacor dan juga tidur. Begitu saja. Kalau tidak kita poligami, jantan itu akan cepat berlemak karena dengan adanya EF yang terlalu banyak yang kita berikan. Nah, setelah itu kita harus pantau. Misalkan waktu mengeram kita kurangi makanan EF-nya, kita bisa kasih makan dengan yang namanya fur teman-teman. Tapi kita harus catat sebelum masuk kandang ternak dia itu harus doyan sama yang namanya fur terlebih dahulu. Nah, itu untuk perawatan mengeramnya. Dan untuk ketika mau mendekati menetas kita kasih agak banyak lagi EF-nya, terutama jangkriknya teman-teman, supaya indukan itu merasa nyaman, merasa tenang ketika nanti anakan menetas. Dia sudah merasa nyaman karena
makanan sudah tersedia dan terpenuhi. Nah, kita itu setelah anakan menetas, kita bisa memanennya di usia kurang lebih 7 hari dan 8 hari. Itu untuk kita memanen di indukan kita lolos sendiri. Tapi kalau misalkan kita memakai loloh induk, kita biarkan sampai betul-betul anakan itu mandiri. Nah, ada yang penting teman-teman. Jadi tadi sebelum kita memasukkan kandang ternak itu harus kita naikkan dulu birainya. Kita bertujuan supaya nanti indukan tersebut itu masuk kandang ternak selama kurang lebih 1-2 minggu sudah bisa berproduksi dan menghindari yang namanya berlemak sebelum berproduksi. Kalau misalkan indukan itu belum siap di birainya, kita masukkan kandang, pasti dia akan berlemak karena banyaknya EF yang kita berikan. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.